Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan presentasi tentang analisis laporan keuangan dari kelompok 16 pada perusahaan PT Medco Energi Internasional, PT Usaha Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara. Profil perusahaan MedC didirikan oleh Arifin Pangerago pada 9 Juni 1990 sebagai sebuah perusahaan kontraktor pengembor minyak dan gas dengan nama PT FCP Bumi. Profil perusahaan PT L13 awalnya didirikan pada 25 Juni 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara yang berperan sebagai pendukung operasi PT Pertamina. Profil perusahaan PT Guru Sanegara Tbk awalnya didirikan pada tahun 1863 dengan nama Penetra sebagai pabrik gas berbasis kota Jakarta dan Surabaya. Berikut analisis vertikal milik MDC. Aset lancar terbesar milik MDC ada pada tahun 2021 dengan persentase 29,94%, aset tidak lancar pada tahun 2023 dengan jumlah 79,29%, liabilitas jangka pendek terbesar pada tahun 2022 dengan persentase 26,61%, dan liabilitas jangka panjangnya pada tahun 2021 dengan persentase 77,41%, dengan jumlah ekuitas terbesar pada tahun 2023 dengan jumlah 2 miliar. Berikut analisis vertikal milik F-Nusa. Aset lancar terbesarnya ada pada tahun 2023 dengan jumlah 63,60%. Aset tidak lancar terbesar ada pada tahun 2022 dengan jumlah 40,17%. Liabilitas jangka pendek terbesar ada pada tahun 2023 dengan jumlah 81,65%. Dan liabilitas jangka panjangnya ada pada tahun 2021 dengan jumlah 25,91%. Dan untuk ekuitas terbesar ada pada tahun 2023 dengan jumlah 3,1 miliar. Berikut analisis vertikal milik PGHS. Untuk aset tidak lancar terbesar ada pada tahun 2023 dengan jumlah 71,61%, dengan aset lancarnya ada pada tahun 2022 dengan jumlah 30,75%. Untuk liabilitas jangka panjangnya ada pada tahun 2022 dengan jumlah 73,55%. Untuk ekuitas ada pada tahun 2023 dengan jumlah 2,5 miliar. Berikut laporan posisi keuangan milik MEDC. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan dengan total persentase 21,96%. Dengan tahun selanjutnya mengalami penurunan cukup signifikan sekitar 89,73%. Hingga untuk liabilitasnya meningkat sebesar 16,38% dan mengalami penurunan pada selanjutnya dengan persentase 90,87%. Untuk ekuitasnya mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022 ada jumlah 42,15%, tapi menurun cukup besar pada tahun 2023 dengan sekitar 1,5 miliar atau 86,37%. Berikut laporan laba rugi MEDC. Laporan laba rugi 2122 menunjukkan peningkatan sebesar 74,74%, dan pada laba bersih mengalami peningkatan sangat besar, yaitu sekitar 899,31%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan total pendapatan menurun sebesar 2,72%, sementara itu pada laba bersih mengalami penurunan cukup besar sekitar 27,80%. Berikut laporan arus kas milik MEDC. Total kasnya pada aktivitas operasi mengalami peningkatan 141,15% untuk 2122 dan mengalami penurunan 35,39% untuk 2223. Namun kas secara kas pada awal periode menjadi pengaruh terbesar dari hasil kas dan secara kas akhir tahun, dengan ada peningkatan 24,74% untuk tahun 2122 dan penurunan sebesar 41,01% untuk 2223. Berikut laporan perubahan ekuitas milik MEDC. Saldo akhir ekuitas milik MEDC selalu meningkat tiap tahunnya hingga tahun besar pada tahun 2023 dengan jumlah sekitar 2 miliar. Berikut laporan posisi keuangan milik Al-Nusa. Total aset secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun ke tahunnya. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,13% dan pada tahun 2023 sebesar 8,66%. Total liabilitas 2122 mengalami peningkatan sebesar 36,51% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,89%. Sementara itu pada bagian ekuitas 2122 mengalami peningkatan sebesar 8,97% dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,26%. Berikut laporan laba rugi milik PT Al-Nusa. Laporan laba rugi menunjukkan selalu ada peningkatan pada tahun
hingga 23 dengan total pendapatan 21-22 mengalami peningkatan sebesar 51,24%, 22-23 mengalami peningkatan sebesar 2,10%. Laba bersih 21-22 meningkat sebesar 247,31% dan pada tahun 22-23 mengalami peningkatan sebesar 33,08%. Berikut laporan arus kas milik Elnusa. Pada bagian kas aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar 45,52% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Hingga pada akhir bulan, kas dan kas di akhir tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan 44,74% dan 25,39% pada tahun 2023. Berikut laporan perubahan ekuitas milik Elnusa. Laporan keuangan milik Elnusa menunjukkan saldo jumlah ekuitas pada tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tahun 2022 dengan sebesar Rp339.077 dengan persentase 8,97%. Berikut laporan posisi keuangan milik PGAS. Total aset dan total liabilitas selalu mengalami penurunan pada periode 21 hingga 23, hingga total aset pada tahun 21-22 mengalami penurunan sebesar 4,21%, sedangkan total liabilitas menurun sebesar 11,19%. Namun pada tahun yang sama, total ekuitas mengalami peningkatan sebesar 4,77%. Pada tahun 2022-2023, total aset dan total liabilitas mengalami penurunan. Total aset mengalami sebesar 8,28%, sedangkan total liabilitas menurun sebesar 18,50%. Dengan total ekuitas mengalami peningkatan sebesar 2,87%. Berikut laporan laba rugi milik PGAS. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,54%, sedangkan 2023 mengalami peningkatan sebesar 77 juta. Namun pada akhir, laba perusahaan meningkat sebesar 10,10% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan laba bersih sebesar 6,16% pada tahun 2023. Berikut laporan arus kas milik PGAS. Pada tahun 2022, kas diperoleh dari operasi mengalami peningkatan sebesar 66,41% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan jumlah 25,41%. Hingga kas dan setara kas pada akhir tahun, perusahaan mengalami penurunan pada periode 2022 dengan jumlah 3,70% dan menurun sebesar 13,95% pada tahun 2023. Berikut laporan perubahan ekuitas milik PGAS. Pada akhir 2022, jumlah ekuitas lebih banyak 4,77% dibanding 2021. Kemudian pada tahun 2023, jumlah akhir ekuitas mengalami peningkatan sejumlah 96 juta dengan persentase sebesar 2,87%. Pada current ratio, PGS memiliki angka current ratio yang tinggi pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai tertinggi 2,54 pada tahun 2021 yang menunjukkan semakin besar angka tersebut, semakin besar aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek perusahaan. Untuk quick ratio, berdasarkan data, PGS memiliki nilai terbesar pada tahun 2021 sebesar 2,47. Semakin tinggi nilai quick ratio menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset liquid. Pada akun receivable turnover, dari data tersebut pada tahun 2022-2023, MDC memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai paling tinggi 0,23 yang menunjukkan bahwa semakin cepat perusahaan mengumpulkan piutangnya dari pelanggan. Pada inventory turnover, PGS memiliki nilai perputaran persediaan yang tinggi daripada dua perusahaan lainnya dengan nilai tertinggi 46,79. Secara umum, rasio 5 hingga 10 dianggap sehat untuk sebagian besar bisnis yang berarti persediaan terjual dan diganti antara 5 hingga 10 kali per tahun. Dari analisis data aset turnover tersebut, perusahaan Elsa memiliki angka aset turnover tertinggi pada tahun 2022 dengan angka 1,39. Semakin tinggi nilai aset turnover, perusahaan semakin efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. MDC tahun 2022 memiliki profit margin tertinggi dengan nilai 23,3% yang berarti perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari setiap penjualan. Pada data di atas dapat disebutkan bahwa pada tahun 2022 MDC memiliki nilai tertinggi sebesar 7,8%. ROI yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi dari setiap rupiah aset yang diinvestasikan. ROI yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang bersih tinggi dengan jumlah modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Dari data tersebut, MDC memiliki ROI tertinggi pada tahun 2022 sebesar 30,8%. Paling besar pada data tersebut di tahun 2023, Elsa memiliki nilai EPS tertinggi sebesar 0,69, menunjukkan perusahaan semakin profitable karena dapat menghasilkan laba bersih yang lebih besar untuk setiap lembar sahamnya. Pada debt to asset ratio, pada data tersebut MDC memiliki rata-rata debt to asset ratio tertinggi dengan angka 0,78 pada tahun 2021. Jika nilai debt to asset ratio semakin tinggi, itu menunjukkan perusahaan semakin bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Artinya, porsi utang dalam struktur modal perusahaan semakin besar dibandingkan ekuitas.
Untuk TAIE, berdasarkan data tersebut pada tahun 2023, Elsa memiliki TAIE tertinggi dengan nilai 5,81. Jika nilai TAIE semakin tinggi, itu menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar beban bunga dari utang-utangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis DuPont chart dari perusahaan. Yang pertama adalah DuPont chart dari PT Metro Energi Internasional. Saya akan menganalisa di tahun 2023. Jadi net profit perusahaan ini di tahun ini sebesar 792 juta, jadi berpengaruh ke ROI sebesar 39% di tahun 2023 yang merupakan angka yang cukup tinggi. Kemudian untuk PT Alnusa, net profit perusahaan ini sebesar 669.000 yang berpengaruh pada ROI perusahaan sebesar 15% di tahun 2023. Kemudian untuk PT Perusahaan Gas Negara memiliki net profit sebesar 531 juta yang mana angkanya cukup tinggi, namun ROI-nya hanya sebesar 15% di tahun 2023 yang merupakan jumlah yang cukup rendah dibandingkan dengan perusahaan pertama tadi. Kemudian adalah bab 5 yaitu analisis EVA dan MVI. Yang pertama adalah economic value added dari ketiga perusahaan. Bisa dilihat di sini semua jumlah EVA dari ketiga perusahaan adalah negatif. Untuk PT Metro Energi Internasional, mereka mengalami penurunan EVA yang mana jumlah negatifnya malah bertambah di tahun 2023, sehingga mereka memiliki persentase penurunan EVA sebesar 2,1%. Kemudian untuk PT Alnusa, mereka memiliki improvement yang cukup baik untuk EVA-nya karena mereka menurunkan nilai negatif di tahun 2023 sebesar dengan selisih 111.000 sehingga mereka memiliki persentase kenaikan yang cukup tinggi sebesar 31,23%. Kemudian untuk PT Perusahaan Gas Negara ini juga memiliki improvement yang sama seperti Alnusa. Mereka berhasil mengecilkan nilai negatif economic value added mereka di tahun 2023 sehingga mereka memiliki persentase kenaikan sebesar minus 16,10%. Yang kedua adalah market value added atau MVA dari ketiga perusahaan. Untuk PT Metro Energi Internasional, mereka memiliki kenaikan MVA di tahun 2023 dengan selisih sebanyak 2 miliar dan memiliki persentase kenaikan positif sebanyak 16%. Kemudian untuk PT Alnusa, mereka juga memiliki kenaikan yang positif, yaitu dengan selisih sebesar 553 juta. Mereka memiliki persentase kenaikan yang cukup besar dibandingkan dua perusahaan lainnya, yaitu sebanyak 24%. Kemudian untuk PT Perusahaan Gas Negara ini, sayangnya mereka memiliki penurunan di tahun 2023 dengan selisih sebesar minus 14 miliar. Itu yang angka yang cukup besar sehingga mereka memiliki persentase penurunan sebanyak minus 41%.